sonan kusumido sungido tura mamarita sa Tuhan merende ang Tuhan mamujiyo o debata sangat doho merende ang Tuhan mamujiyo o debata sangat doho. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, baiklah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi sapa di gereja kita. Namun sebelum kita mendengarkan sapa, baiklah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan sapa hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2025 tertulis pada kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Israel dikenal sebagai orang yang keras hati, keras kepala, tegar tekuk, dan bangsa yang sering memberontak dan melawan Tuhan. Setiap kali bangsa ini melupakan Tuhan dan berpaling menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah lain, sehingga mereka menerima atau dihukum oleh Tuhan. Mereka lupa bahwa hanya karena pengasihan Tuhan, maka mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Tuhan memilih mereka menjadi umatnya dan meminta agar mereka harus taat dan setia hanya kepada Tuhan saja dan harus menyembah Tuhan saja. Sebab menyembah dan berbakti kepada ilah lain hanyalah kesia-siaan belaka yang tidak memberikan kehidupan yang sejati. Renungan hari ini menyaksikan tentang dosa umat Israel kepada Tuhan. Dan karena itu mereka harus dihukum dan akan terbuang oleh Tuhan. Sehingga mereka merasa tidak lagi menjadi umat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat percaya, kita sering bertanya dan diliputi oleh keraguan. Apakah Tuhan masih mengasihi dan peduli atas kehidupan kita ketika kita menghadapi kenyataan pahit dalam kehidupan?
Apakah Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi mengasihi dan memperdulikan kita dalam kehidupan kita pada saat-saat menerima atau menghadapi tantangan dan ancaman? Saudara, jika kita bersikap jujur dan rendah hati, kita sebenarnya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi kita sendirilah yang sebenarnya tidak taat dan tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Pertobatan dan kesadaran diri sering sukar kita wujudkan. Malahan kita sering mencari pembenaran diri dan menyalahkan Tuhan. Kita masih sulit meninggalkan sikap dan tabiat lama seperti kekerasan hati, sikap melawan dan memberontak kepada perintah Tuhan. Pertobatan dan perubahan sikap hidup sering datang terlambat dan sulit menerima nasihat dan bimbingan Tuhan. Kita acap kali bersikap seperti anak yang hilang dalam perumpamaan Tuhan Yesus pada kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 24, di mana sang ayah selalu menantikan kembalinya anak yang hilang tersebut dan yang tersesat itu. Tuhan Allah kita tetap mengasihi dan menyayangi kita, anak-anaknya. Dia menantikan agar kita tetap setia dan datang kepadanya. Tuhan menunggu dan menyambut kita, dan Ia mau agar kita menjadi umat dan anak-anak yang dikasihinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini hendak meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membuang kita, umat pilihannya. Sampai hari ini Tuhan selalu setia menyertai dan memberkati kita. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kita masing-masing. Karena itu marilah kita mau diperbaharui atau mau memperbaharui komitmen dan kesetiaan hati untuk mau berserah diri hanya kepada pimpinan Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan di tahun 2025 ini. Dan ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai umat pilihannya, orang-orang yang benar di hadapannya, dan orang-orang yang mau memperbaharui diri untuk setiap iman kepadanya. Dan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir hayat kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana kami senantiasa merasakan dalam iman bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh dalam keadaan sehat dan akan memulai aktivitas kami hari ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, kegiatan kami, keluarga kami, bahkan diri kami, tubuh dan roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang membimbing, menyertai, dan memberkati kehidupan kami hari ini, sehingga kami boleh bersukacita, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami diingatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa Engkau
tidak pernah meninggalkan umat-Mu, dan Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka sampai akhir hayat. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Biarkanlah kami boleh melakukan dan mengimani firman-Mu untuk perjalanan hidup kami, terlebih perjalanan hidup rohani kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa, pujian syukur kami kepadamu ya Allah. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.